Halo Gigiters, bagi nama saya Arya dan ini adalah Vivo V50. Ya, generasi penerusnya si Vivo V60 itu baru aja keluar sekitar beberapa hari yang lalu. Harganya mulai dari 7 juta. Yang artinya itu HP naik sekitar 500.000 ya. Kalau dibanding sama HP ini waktu pertama kali keluar sekitar 6 bulan yang lalu. Tapi sekarang HP ini tuh harganya tinggal 5,2 juta. Ini saya cek di lapak-lapak online ya, salah satunya di distributor ponsel harganya segitu. By the way, terima kasih ya buat distributor ponsel yang udah minjemin HP ini ke saya buat bikin konten ini. Nah, harga 5,2 juta ini bukan varian yang paling rendah ya. Ini varian yang tengah-tengah di 12/256 GB. Kalau yang terendah kan di 8/256 GB. Dan sekarang tuh udah langka banget lah yang jual di pasaran. Sementara Vivo V60 dengan varian yang sama-sama 12/256 GB itu sekarang harganya di 7,5 juta. Yang artinya ada gap sekitar 2,3 juta ya kalau dibandingin sama generasi sebelumnya yang keluar 6 bulan yang lalu. Ya, indeks ekonomi 2,3 juta itu jelas bukan duit yang sedikit. Dan menurut saya beli Vivo V50 pas V60 ini keluar kayak sekarang ini itu bisa dibilang pilihan yang masuk akal. Kenapa? Yuk kita bahas. Yang pertama, tongkrongan bodinya itu nggak terlalu jauh beda dengan seri yang lebih baru. Sekilas yang kelihatan berubah itu ya lebih ke desain kameranya ya. Dan ini tuh sangat-sangat subjektif alias balik ke selera masing-masing. Kalau yang lain bisa dibilang masih sama persis ya. Kayak layar lengkung, bodi tipis, bahkan frame-nya juga ini masih sama-sama pakai plastik. Dan yang jelas IP rating HP ini juga masih dapat yang rata kanan ya, alias ini udah pakai IP69. Yang artinya HP ini tuh udah aman banget andai kecebur kolam renang atau disemprot air tekanan tinggi. Yang kedua, dengan harga yang lebih murah, Vivo V50 ini masih dapat setup kamera Zeiss di semua lensanya. Ya, dari olahan warna, detail, dynamic range, sampai lensa yang dipakai, ini udah pakai standar Zeiss semua ya. Yang mana mereka punya rekam jejak lah sebagai produsen lensa dan juga optik ternama di dunia. Bahkan resolusi kameranya juga diratain 50 megapiksel semua. Gak cuma kamera utama, tapi sampai kamera ultrawide dan juga kamera selfie-nya. Nah, saking penasarannya, saya kemarin tuh sempat jajarin hasil foto dari kamera Vivo V50 dengan V60 yang lebih baru ya. Di mata orang awam sih yang ngeliat hasil foto berikut ini kayaknya nggak akan terlalu bisa buat ngebedain ya. Apalagi kalau watermarknya tuh dihilangin. Karakter warna dan dynamic range-nya tuh masih sama-sama mantep. Ini tipis banget sih kalau pengen dicari bedanya. Dan ujung-ujungnya juga nggak akan kelihatan juga kalau diedit lagi pakai filter Instagram atau preset Lightroom. Untuk foto-foto ini, saya pakai preset warna dari Zeiss sendiri ya, yang emang lebih ngejar warna natural. Tipis-tipis ada sih saturasi yang berasa agak dinaikin. Biru langit tuh masih kelihatan cukup gonjreng, sama hijau daun atau warna-warna lain juga vibes-nya dibikin lebih cerah. Dynamic range kamera HP ini juga masih cukup luas ya, kelihatan dari highlight bagian langit yang masih kekontrol dan bagian gelap di objek lain yang nggak sepenuhnya hilang. Paling yang ngebedain itu sebenarnya lebih ke software kamera, dimana yang seri yang lebih baru itu lebih pinter dan efisien juga. Kayak misalnya di V60 ini tuh nggak terlalu naikin ISO ya yang lebih tinggi. Buat foto-foto di luar ruangan yang sebenarnya udah dapat asupan cahaya yang cukup. Nah, pas pindah ke lensa yang lebih lebar di ultrawide, saya sempat dibikin agak kaget nih. Ya, Vivo V50 jadi kelihatan lebih worth it karena ultrawide di V60 itu berasa di nerf abis-abisan. Saya respect sih sama Vivo seri V dari zaman V30, V40 sampai V50. Ultrawide-nya tuh dikasih porsi yang sama kayak kamera utamanya. Ya, resolusinya 50 megapiksel dengan buka lensa yang juga udah lebih lebar di f2.0. Standar ultrawide yang udah sebagus itu buat HP Android sekelasnya tiba-tiba di nerf abis-abisan di seri yang lebih baru ini. Jadi balik ke 8 megapiksel, bukaannya juga lebih sempit. Ya, emang sih nggak akan terlalu ngaruh juga sama warna karena di V60 yang lebih baru itu kebantu dari olahan software yang racikannya mungkin lebih oke. Tapi dengan standar hardware yang udah bagus, jebretan ultrawide di V50 ini masih punya potensi lebih ya buat diotak-atik di editing. Ya emang sih ultrawide yang dikorbanin di V60 itu demi bisa datengin lensa tele yang first time ada di seri V non Pro-nya. Tapi ya untuk skala zoom 2-3 kali kayak gini, digital zoomnya V50 jelas masih punya performa yang mirip-mirip. Karena ya meski digital zoom sama softwarenya ini tetap ada polesan warna dan detail yang dinaikin tipis-tipis. Terus kalau dipakai buat selfie, V50 ini juga masih enak banget. Angle-nya lebar ya, yang asik banget buat selfie rame-rame atau cuma sekedar pengen flexing pemandangan di belakang. Dan kalau ngeliat hasilnya sih, ini masih tipis juga bedanya sama kamera selfie-nya V60. Dari segi tone muka, highlight, sampai dynamic range-nya, ini mirip-mirip. Bukan lensa di versi yang lebih baru ini emang jadi lebih lebar sih, dan ada enaknya juga buat selfie di tempat yang udah mulai tipis-tipis berkurang cahayanya.
Tapi ya overall kalau dipakai buat pemakaian harian, kamera selfie di V50 ini udah semenyenangkan itu. Pindah ke foto-foto low light, apa yang dikasih di V50 juga udah top perform ya buat night mode-nya. Warnanya masih asik, detailnya juga berasa dinaikin tipis-tipis. Night mode-nya juga lumayan nih buat ngejinakin cahaya lampu yang tembakannya lumayan keras ke kamera. Night mode-nya V50 ini feel-nya emang lebih dingin aja sih, dan sebenarnya cocok-cocok aja buat ngejar vibes malam. Dibanding V60 yang lebih seneng naikin vibes anget dan agak kegonjrengan, terutama buat foto malam yang banyak lampunya. Malah bagian yang kadang saya keluhin di V50 kayak lensa yang kadang nge-flare itu sayangnya masih belum dibenerin juga sih di V60 yang lebih baru. Jadi ya agak kurang serak aja ya ngejar seri terbaru, keluar duit lebih banyak tapi kualitas kameranya masih mirip-mirip kayak gini. Dan gongnya itu di kamera videonya sih. Ya sebenarnya V50 ini udah enak. Dipakai konten 4K udah bisa sama-sama di depan dan juga belakang. Ya meski ada minusnya juga ya. Kalau dipakai ngevlog sambil jalan, stabilisasinya ini ternyata belum diaktifin buat resolusi 4K-nya. Dan lucunya, hal sepele kayak gini tuh ternyata nggak juga dibenerin di seri terbarunya sekalipun. Ini posisi kalau fitur stabilisasi di kamera depannya dinyalain ya. Dilihat dari preview aja udah kelihatan stabil. Cuma ya gitu, kita nggak bisa dapetin resolusi yang paling mentok di 4K untuk kamera depannya. Jadi ya harus memilih. Kalau emang pengen 4K, ya mau nggak mau harus pakai stabilizer ya atau gimbal gitu. So far sih untuk 4K-nya belum stabil di Vivo V50 dan juga V60. Tapi yang lucu tuh pas kita pindah ke ultrawide ya di Vivo V60 yang generasi yang lebih baru, ini tuh ultrawide-nya masih belum bisa 4K. Sementara di Vivo V50 emang default atau bawaan itu udah bisa 4K ya. Jadi kamera utama ultrawide itu udah sepaket dengan resolusi 4K-nya. Nah di V60 ini kalau kita pengen pakai ultrawide-nya harus diturunin ke Full HD. Kalau untuk fungsi multi lens ya, ini dua-duanya juga udah bisa jalan. Ini dari kamera belakang pindah ke kamera depan. Nah kayak gini. Ini kita nggak usah matiin perekaman videonya, udah bisa. Kita pindah lagi. Pindah ke ultra wide. Nah bedanya kalau di V50 tuh harus digeser, nggak ada mode ngetap angka 0,6 nya. Yang ketiga, di V50 ini masih dibekali fitur AI yang masih mantap banget buat editing konten. Untuk AI Object Eraser-nya di sini juga udah pakai yang generative edit ya, yang artinya dia nggak cuma sekedar ngapus-ngapusin objek yang lebih simple, mau yang hapusin objek lebih rumit pun ini masih sanggup dan tetap rapi editannya. Cuma ya kadang tipikal AI-nya Vivo ini suka improvisasi gitu ya. Jadi bukannya ngehapus objek sampai benar-benar hilang, tapi malah diganti sama objek lain yang mungkin lebih relevan. Terus AI buat ngeluasin foto juga udah ada ya, dan ini tuh ngebantu banget terutama buat yang udah kadung ngambil foto dengan rasio portrait atau vertikal, tiba-tiba pengen dibikin foto yang lebih landscape dan juga lebih luas. Untuk editan AI-nya juga bisa dibilang cukup nyambung gitu ya, atau nge-sync sama gambar atau foto aslinya ya, alias nggak kayak tempelan doang. Sampai ada AI yang bisa mindahin objek dengan smooth di foto, tinggal hold aja terus geser suka-suka. Nanti bagian yang kosong tadi tuh bakal ditambah lagi sama AI-nya seolah-olah kayak nggak digeser manual. Nah dengan harga yang udah turun segininya, Vivo V50 ini masih dibekali fitur-fitur AI yang lebih fokus untuk productivity. Yang mana ini sama kayak di V60 bahkan versi flagshipnya sekalipun. Misalnya kita seharian tuh ada banyak meeting ya, ya udah tinggal rekam aja audionya dan kita bisa serahin AI buat ngebantu bikinin transkripsi sampai rangkuman rapatnya. Atau misalnya pengen bikin dokumen formal dengan bahasa yang resmi dan juga terstruktur. Nah, tulis aja kalimatnya di aplikasi Notes, terus minta AI-nya ini buat bikin bahasanya jadi lebih terstruktur dengan gaya bahasa yang juga sesuai. Alasan selanjutnya yaitu di mesin performanya. Ya, Snapdragon 7 Gen 3 ini bisa dibilang masih sangat-sangat powerful ya untuk kebutuhan casual sampai gaming yang lebih berat. Ini saya pakai buat multitasking yang cukup intens ya, kayak dipakai Zoom meeting sambil ngebuka beberapa tab browser dan juga dokumen. Ini nggak berasa ada lag yang bikin emosi sih. Terus dipakai buat render video 4K di CapCut dengan durasi 1 menit dan editing 3 layer. Ini bisa dikelarin nggak nyampe 50 detik.
Buat main game kayak PUBG Mobile ini juga masih aman banget ya. Kita bisa pakai frame rate yang cukup smooth di 60 fps dengan grafis HDR yang bisa dibilang cukup berat. Dan performanya juga cukup konsisten ya untuk main sekitar 2-3 match nonstop. Begitu juga pas digas push rank Mobile Legends. Settingannya juga main aman di 90 fps, moodnya masih dapat dan stabil diajak mabar yang lamaan. Kalaupun mau dipakai buat main game yang lebih berat kayak Wuthering Waves, saran saya sih pakai settingan yang rata tengah aja. Karena kalau kita ratain kanan, performanya tuh cenderung dibatasin. Kayak di sini tuh cuma jalan antara 35-40 fps. Terus bagian lain yang saya suka dari HP ini jelas baterainya ya. Ini baterainya tuh bener-bener seawet itu. Nah, saking tipisnya ini barang, saya tuh sampai nggak ngeh ya kalau kapasitasnya tuh udah 6000 mAh. Seawet apa ini baterai? Jadi waktu itu saya coba ya maraton streaming 2 jam dengan posisi baterai itu nyisa di belasan persen ya, tempatnya di 15-16% lah. Kelar nonton itu tuh baterainya masih nyisa sekitar 4-5% ya. Jadi nggak sampai benar-benar mati. Padahal ya kalau kita ngelihat mesin performanya, ini tuh tipikal yang cukup powerful ya, alias racing juga. Jadi bukan tipikal mesin yang ngefokus ngekip daya tahan baterai. Nah, baterai segede ini juga ditandemin sama charger 90 watt yang juga kelewat kenceng. Ya bayangin aja, ini ngecas sambil ditinggal beli lunch di luar sekitar 20 menit. Kita balik lagi tuh baterainya udah kisi setengahnya atau sekitar 50-52%. Atau ditinggal nonton timnas main sebabak ya, dari posisi notif minta dicas, balik-balik kita lihat HP-nya itu udah balik 100% lagi. Oke, jadi kesimpulannya, beli HP yang keluar 6 bulan yang lalu ternyata nggak setertinggal itu ya. Kayak di V50 ini, kita masih dapat formasi standar kamera Zeiss yang masih OP banget dipakai buat konten. Ini juga udah sepakat sama fitur AI full tint ya, yang bisa dibilang nyaris gak ada bedanya juga dengan AI yang ada di seri yang lebih baru, bahkan di versi flagship-nya sekalipun. Untuk performa juga ini masih enak banget buat dipakai casual harian sampai dipakai mabar yang butuh grafis lebih berat. Dan ini juga di backing sama baterai yang juga benar-benar bandap. Keluar 6 bulan yang lalu pun HP ini juga pastinya udah dapat beberapa update software yang bikin pengalamannya udah jauh lebih matang dibanding pas awal-awal rilis dulu. Dan pastinya saat seri barunya nih keluar dengan tren harga yang semakin naik, bahkan udah tembus kepala 7 atau 7 jutaan, beli V50 dengan harga yang udah turun di 5 juta ini bisa jadi pertimbangan yang cukup menarik ya. Karena dengan harga segini, kita dapat barang itu bukan barang second. Kita masih dapat barang yang baru, segel, full set, dengan garansi yang masih ke cover secara penuh. Oke, terima kasih udah nonton videonya sampai selesai. Dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya. Terutama buat yang masih penasaran sama Vivo V50. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link beli smartphone ini, linknya udah saya taruh di bawah. Ya, di sini saya Arya, dari belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.